channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul Dragon Hunter. Film ini diproduksi oleh Xiang Bros Studio, dirilis pada tanggal 29 April 2017 dan disutradarai oleh Yin Yu, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Feng Yuxi sebagai Xiu Yuan, Ha Hahi sebagai Xiao Ju, dan He Wenhui sebagai jago pembersih. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang bocah kecil laki-laki yang tengah menikmati pertunjukan barongsai. Dari arah kejauhan, dia mendengar suara teriakan minta tolong. Dia pun bergegas mencari sumber suara tersebut dan mendapati banyak manusia memakai jubah putih yang di tengah-tengah mereka terdapat seorang raja. Dia pun menghampiri raja tersebut. Seketika itu, raja berubah menjadi sesosok naga raksasa dan ternyata semua itu hanyalah mimpi belaka. Seketika itu, dia bangun dari mimpi buruknya. Diceritakan bahwa pemuda yang bermimpi buruk itu bernama Xiu Yuan. Kedua orang tuanya tewas karena dibunuh, dan dia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang biksu. Orang tuanya memberi wasiat kepada Xiu Yuan untuk bersedia menjadi seorang biksu. Namun Xiu Yuan sama sekali tidak tertarik untuk menjadi seorang biksu. Di tempat yang berbeda, tepatnya di tengah hutan bambu, tampak seorang gadis cantik yang bernama Xiao Ju tengah menjebak siluman Sigong untuk keluar. Tidak berselang lama, keluarlah siluman tersebut. Dari kejauhan, pemburu siluman yang merupakan guru dari gadis itu keluar untuk menghabisi siluman Sigong. Setelah itu, mereka berdua pergi berlalu. Scene berpindah di desa Cantong, di mana beberapa orang berkerumun di kuil Guoxing untuk mengadu bahwa salah satu warga diculik siluman banteng. Kemudian seorang ibu-ibu mengaku bahwa suaminya berubah menjadi keong. Salah satu warga tidak sengaja menginjak keong tersebut sehingga keong itu remuk. Lalu ibu-ibu itu pun pingsan. Beberapa saat kemudian datanglah Xiu Yuan yang menyesalkan kematian keong itu yang sia-sia. Salah satu warga meminta seorang pria muda yang merupakan tabib untuk memberi nafas buatan kepada wanita tersebut. Tetapi buru-buru tabib itu menghantam bibirnya berkali-kali dengan batu bata yang menyebabkan bibirnya berdarah, sehingga dia pun lolos. Di tempat yang berbeda, Xiao Ju dan gurunya tengah mengamati pertanda akan lahirnya raja semua siluman yang dia tunggu selama ini. Kemudian sang guru meminta Xiao Ju untuk pergi ke desa Cantong mencari pria yang bernama Xiu Yuan dan meminta Xiao Ju kembali dalam 3 hari. Xin kembali di kediaman Xiao Yuan, di mana pamannya meminta Xiu Yuan untuk pergi ke kota Lin'an mencari seorang lelaki dengan julukan jago pembersih. Gurunya berpesan jika terjadi sesuatu dengan kuil Guoxing, maka dia harus meminta pertolongan kepada jago pembersih. Kemungkinan buruk akan terjadi dengan kuil Guoxing karena kuil tersebut menyegel siluman naga hitam. Keesokan harinya, Xiu Yuan bergegas pergi menuju kota Lin'an untuk mencari jago pembersih.
Pamannya mengatakan bahwa jago pembersih mempunyai tanda lahir macan di bagian pantat kanannya, sementara dari atas Xiu tengah mengamatinya. Di tengah perjalanan, Xiu Yuan tengah turun dari keretanya karena menganggap jalannya lebih cepat dari kuda milik kusir tersebut. Lalu Xiu Yuan mengejek kuda itu dengan sebutan kuda lembek. Kusir itu pun murka dengan membela kudanya bahwa kuda miliknya merupakan kuda cepat, kuda geledek, dan kuda kilat. Xiu Yuan pun meminta bukti akan ucapan kasir tersebut, lalu kusir itu meminta Xiu Yuan naik kembali. Seketika itu, kuda berlari dengan sangat kencang, saking kencangnya hingga membuat baju salah satu warga terlepas. Beberapa saat kemudian, Xiu Yuan sampai di kota Lin'an. Dari jauh, dia mendengar suara gadis yang tengah meminta tolong. Suara tersebut berasal dari Xiao Jiu. Untuk memancing kedatangan Xiu Yuan, dia bersandiwara dengan warga bahwa dia hendak dibunuh. Xiu Yuan pun datang menghampirinya dan bernegosiasi dengan salah satu warga untuk melepaskan Xiao Jiu dengan memberinya apel kisut. Dan orang itu pun bertanya, apakah apel kisut ini masih bisa dimakan? Setelahnya, gadis itu membawa Xiu Yuan pergi. Di tempat yang berbeda, Xiao Jiu membawa Xiu Yuan memasuki sebuah gubuk kosong. Gadis itu berusaha merayunya untuk melihat tanda naga di badannya. Namun Xiu Yuan berusaha melawan. Xiao Jiu menanyakan apakah Xiu Yuan tidak bisa berdiri. Xiu Yuan buru-buru berdoa dengan mengatakan, isi adalah kosong dan kosong adalah isi. Tidak disangka di dalam gubuk tersebut muncul beberapa orang yang sembunyi dari berbagai sudut. Dan terakhir keluarlah bocah kecil dengan mengatakan bahwa Xiu Yuan telah mengecewakannya. Xin kembali di kota Lin'an, di mana Xiu Yuan dan Xiao Jiu mendatangi tempat pameran siluman untuk mencari tahu keberadaan jago pembersih. Mereka pun akhirnya menemukan jago pembersih yang wajahnya mirip dengan pelayan Xiu Yuan. Dia bersikeras untuk melihat tanda lahir di pantatnya, dan ternyata benar, pria itu mempunyai tanda lahir macan di pantat sebelah kanannya. Di tempat yang berbeda, tepatnya di desa Cantong, seorang pria tengah menimba air. Namun dia dikejutkan oleh sesuatu yang mendidih di dalam sumur, hingga menarik tubuh pria tersebut. Sesaat itu, semua warga mengerumuni sumur dan kepala biara meminta warga untuk menutup semua sumur dan menjauhi air. Xin berpindah di sebuah goa di mana Xiao Jiu tengah melapor kepada gurunya bahwa dia sudah menemukan Xiu Yuan. Sang guru menyatakan bahwa Xiu Yuan sangat diperlukan untuk menyingkirkan Raja Siluman. Kemudian sang guru meminta Xiao Jiu untuk menjaga Xiu Yuan dan jangan sampai Xiu Yuan tewas. Xin berpindah di kota Lin'an, di mana Xiao Jiu memperkenalkan Xiu Yuan dengan gurunya. Sang guru menceritakan asal-muasal Raja Siluman, di mana dulunya dia adalah ular hitam kecil. Setelah menelan tongkat kegelapan yang terlindung di bawah kuil Guoxing, dia berubah menjadi naga raksasa dan berhibernasi di bawah tanah selama lebih dari 1000 tahun. Akan ada pertumpahan darah di malam bulan purnama. Hanya pria yang mempunyai tanda lahir naga pada dirinya yang bisa membunuhnya. Dan yang dimaksud pria itu adalah Xiu Yuan. Di tempat yang sama, Xiu Yuan dan Xiao Jiu tengah mendiskusikan tentang bagaimana caranya menjadi dewa. Xiao Jiu berharap mereka berdua akan melesat ke kayangan untuk menjadi dewa. Mereka pun berpelukan sebagai tanda pertemanan. Sesaat kemudian muncullah kusir kuda yang ternyata dia adalah dewa bumi yang menyamar.
Dewa Bumi memperingatkan bahwa Raja Siluman Naga semakin dekat dan meminta keduanya untuk kembali ke desa Jantong. Di tempat yang berbeda diperlihatkan naga raksasa dengan mata yang menyala. Sesaat kemudian mereka berdua tengah sampai di desa Jantong, lebih tepatnya berada di dalam kuil Guoxing. Paman Xu Yuan yang merupakan kepala biksu tengah ketakutan karena siluman naga akan muncul. Benar saja, selang beberapa menit Raja Siluman Naga menghampiri mereka dan memporak-porandakan kuil. Sementara mereka lari tunggang langgang. Dengan penuh keberanian, Xu Yuan menantang Raja Siluman untuk memakannya. Saat itu juga Raja Siluman menelannya hidup-hidup. Di tempat yang berbeda, tepatnya di dalam tubuh Raja Siluman Naga, Xu Yuan bertemu dengan ular hitam. Dia meminta Xu Yuan untuk mencabut tongkat kegelapan yang berada di punggungnya, supaya dia mati dan manusia tetap hidup. Tanpa pikir panjang, dia pun mencabut tongkat kegelapan yang berada di punggung ular hitam. Keesokan harinya, semua warga tengah mengurumuni Xu Yuan untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menghabisi Raja Siluman Naga. Kemudian di dalam kuil, Paman Xu Yuan menanyakan keberadaan tongkat kegelapan yang baru saja dia cabut. Alangkah terkejutnya dia mendapati cerita dari Xu Yuan bahwa tongkat kegelapan diberikan kepada guru Xiao Jiu. Tanpa pikir panjang, Xu Yuan bergegas menemui Xiao Jiu. Di tempat yang berbeda, guru Xiao Jiu yang ternyata dia adalah Raja Neraka yang menyamar. Dia mengelabui Xiao Jiu untuk mendapatkan tongkat kegelapan agar bisa menguasai dunia dewa dan dunia siluman. Dengan membakar patung emas Lohan dan membunuh Xu Yuan, tongkat kegelapan akan mengeluarkan kekuatannya. Xiao Jiu sangat kecewa dan merasa dibodohi. Dia pun berlari mencari Xu Yuan untuk menceritakan yang sebenarnya. Di tempat yang berbeda, ketika Xiao Jiu hendak sampai di kuil Guoxing untuk menemui Xu Yuan, Raja Neraka menawannya untuk ditukar dengan patung emas Lohan. Xu Yuan memohon kepada pamannya untuk menyerahkan patung emas. Dengan sangat terpaksa, pamannya memberitahukan di mana patung emas Lohan, yang ternyata patung emas berada di balik patung Buddha. Tanpa pikir panjang, Xu Yuan pun menghancurkannya, dan tampak patung emas dari dalamnya lalu membawanya untuk diserahkan kepada Raja Neraka. Beberapa saat kemudian, Raja Neraka memperlihatkan wujud aslinya. Ketika dia hendak membunuh Xu Yuan, Xiao Jiu mengorbankan nyawanya untuk Xu Yuan. Xiao Jiu pun tewas di pelukan Xu Yuan. Dengan murka, Xu Yuan berusaha menyerang Raja Neraka. Namun naas, dia tidak mampu melawannya dan terhempas ke atas langit. Kemudian turun ke bumi dengan wajah yang baru. Di samping itu, muncullah jago pembersih membantu Xu Yuan bertarung melawan Raja Neraka. Di tempat yang sama, datanglah Dewa Bumi hendak membantu mereka berdua. Dewa Bumi meminta mereka berdua membunyikan lonceng dengan sangat keras, merapalkan mantra suci. Dia meminta supaya mereka dapat bersatu mengirim Raja Neraka untuk kembali ke neraka dan menyegel tongkat kegelapan miliknya. Sesaat kemudian datanglah Paman Xu Yuan membawa lonceng yang sangat besar, namun naas, kereta yang membawa lonceng tersebut menabrak sebuah batu yang menyebabkan lonceng mengurung ketiga kesatria. Namun keadaan menjadi berbalik, di mana Raja Nerakalah yang gantian terkurung di dalam lonceng tersebut. Dengan sekuat tenaga, mereka menahan lonceng tersebut supaya Raja Neraka tidak bisa keluar. Namun usaha mereka sia-sia, di mana mereka semua terhempas dan apesnya Dewa Bumi jatuh tepat di atas badan Paman Xu Yuan.
Di tempat yang sama, Paman Xu Yuan membaca mantra sutra berlian, sementara Xu Yuan hendak mengorbankan jiwanya untuk menyegel Raja Neraka dengan bantuan jago pembersih. Sesaat itu muncullah banyak Buddha mengelilingi mereka berdua. Seketika itu mereka berdua berubah menjadi patung emas. Dan cerita pun selesai.